Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Kita bertemu lagi, kita awali hari kita di hari pertama minggu ini, yaitu pada hari Senin. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua karya terbaik kita. Kita diberangkatkan firman yang saya bacakan dari Yesaya 40 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, awal reformasi 98, saya pernah mengikuti satu pertemuan di salah satu gereja yang tidak perlu saya sebutkan nama gerejanya. Yang dalam satu pertemuan itu ada satu tokoh pikih, itu Persatuan Intelektual Kristen Indonesia, memberikan satu gambaran tentang situasi dan posisi umat Kristen di tengah-tengah Republik Indonesia ini diperhadapkan dengan saudara-saudara kita dari agama lain. Pada kesempatan itu beliau menjelaskan bagaimana strategi saudara-saudara kita yang waktu itu seperti digambarkan bagaimana strategi Sun Tzu dalam perang Cina menguasai daerah pinggiran dan nanti akan menaklukkan pusat. Dan waktu itu memang penjelasannya itu sangat-sangat logis. Dia menggambarkan bahwa awal tahun 98 sampai dengan 99 Aceh akan hijau, dilanjutkan dengan daerah Jawa Barat, Sumatera Barat, dan seterusnya daerah pinggiran Indonesia, dan akhirnya nanti pusat juga akan hijau. Satu agama di Indonesia itu akan mendominasi. Hal ini semakin logis ketika awal reformasi semakin marak undang-undang syariah, perda-perda syariah yang dibangkitkan dan ditetapkan di daerah-daerah di seluruh pinggiran-pinggiran Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perda-perda syariah kemudian dikuatkan oleh semakin masifnya gerakan-gerakan radikalis di Indonesia. Kita semakin takut dan semakin hilang harapan, seolah-olah Tuhan tidak ada bekerja, negara tidak hadir, hukum dan keadilan tidak ada ditegakkan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, setelah era SBY lewat digantikan dengan era Jokowi, ada satu hal yang baru yang kemudian kelihatan di sana, bahwa kemudian ada revisi undang-undang yang ada, perda-perda semua ditertibkan, dan yang lebih nyata lagi adalah ormas-ormas radikal dibubarkan. Maka benarlah pertanyaan yang saya ungkapkan ketika pertemuan itu, ketika ahli tersebut mengatakan bahwa semua Indonesia akan hijau. Saya bertanya, saya sebagai pendeta yang muda, saya mau bertanya, kalau begitu di mana Tuhan Allah? Si bapak yang ahli tadi mengatakan itu kalimat terakhir. Saudaraku yang terkasih, menghadapi situasi politik, menghadapi berbagai bahkan pergumulan pribadi, sering sekali kita menyerahkan persoalan itu hanya pada saat yang paling terakhir, dan pilihan terakhir adalah Allah. Lalu firman Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Dan itu terbukti bahwa di Indonesia kita tidak pernah selamanya dilenyapkan. Gereja GKI Yasmin yang sudah lama bergumul untuk meminta izin dari negara, dan mereka harus bergereja, harus beribadah di depan istana untuk menarik perhatian dunia, terutama juga menarik perhatian istana, akhirnya diberikan juga izin. Apa yang mau kita lihat di sana? Bahwa Tuhan yang kita sembah itu ternyata bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang tidur, tetapi Tuhan yang senantiasa bangun, melihat pergumulan kita, dan yang senantiasa peduli. Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang tidak peduli dan yang tidak mau bertindak, tetapi Tuhan yang kita sembah itu bertindak tepat pada waktu yang telah ditetapkan menurut kebaikan dari sudut pandang Allah. Kemudian
Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang kalah sebagaimana yang digambarkan oleh manusia. Masa Tuhan disalibkan dan kemudian mati? Tetapi Tuhan Allah yang kita sembah itu pada akhirnya dia menang. Walau sering sekali cara Tuhan Allah kita itu untuk memenangkan satu pertandingan berbanding terbalik dengan pola pikir manusia. Karena itu sekarang pada masa-masa Advent ini kita mau diingatkan, apapun pergumulan kita, baik persoalan politik tentang negara, pergumulan pribadi, pergumulan ekonomi, ketakutan karena kesehatan, bahkan ketakutan karena maut, karena ancaman kematian, kita tidak perlu terlalu risau tentang hal itu. Karena firman Allah hari ini mengatakan, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Tuhan adalah gembala kita. Dia akan memenangkan kita, dan kemudian berjalan di depannya, dihantarkan kepada air kehidupan yang tenang. Dan selanjutnya, kita yang menjadi pemenang akan mendapat mahkota kehidupan. Selamat Advent, selamat menanti-nantikan Tuhan. Selamat melihat Tuhan datang dalam kuasa dan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas janji kemenangan, janji kelepasan, dan janji berkat yang ada pada Tuhan. Dan terima kasih atas realitas hidup di mana Tuhan senantiasa hadir dan bertindak membela kaum dan umat-Mu. Biarlah kiranya itu yang senantiasa boleh kami imani, sehingga kami teguh di dalam pengharapan, dan tetap kami bertekun di dalam doa menghadapi berbagai ragam persoalan, baik pribadi, baik juga sebagai institusi gereja, baik juga sebagai warga negara. Terima kasih Bapak, maka kami serahkan hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja, dan hidup berbangsa bernegara ini ke tangan Tuhan, agar Bapak yang menegakkan hukum dan keadilan, Bapak yang berikan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, Bapak yang menanggung dan memberkati hidup kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.